Shalom, jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah hidup kita senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yosua pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai pasal yang ke-21, ayat yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaran Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia sendiri berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser, di padang gurun di dataran tinggi, dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead, dari suku Gad, dan Golan di Basan, dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana, dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Pasal yang ke-21. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eleazar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel, dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaran Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah pengembalaan untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat. Maka di antara orang Lewi, anak-anak Imam Harun mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan, dan dari suku Manasye yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isakar, dari suku Asyir, dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manasye yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota yang berikut, yang disebutkan namanya di sini, kepada anak-anak Harun yang dari kaum-kaum orang Kehat yang termasuk Bani Lewi, karena bagi merekalah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Kiryat Arba, itulah Hebron. Arba inilah bapa suku Enak di pegunungan Yehuda, dan tanah-tanah pengembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefune menjadi miliknya. Kepada anak-anak Imam Harun
diberikan mereka Hebron, kota perlindungan untuk pembunuh, dan tanah-tanah pengembalaan kota itu, Libna dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yatir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Estemoa dengan tanah-tanah pengembalaannya, Holon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Debir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ain dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yuta dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah pengembalaannya. 9 kota dari kedua suku itu. Dan dari suku Benyamin, Gibeon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya, Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Almon dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan anak-anak Harun, para imam itu, ada 13 kota dengan tanah-tanah pengembalaannya. Kaum-kaum keturunan Kehat, yakni orang Lewi yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat, mendapat kota-kota yang dengan undian kepada mereka dari suku Efraim. Kepada mereka diberikan Sikhem, kota perlindungan untuk pembunuh, dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan di pegunungan Efraim Geser dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kibsaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet Horon dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Dan, Elteke dengan tanah-tanah pengembalaannya, Gibeton dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Tanak dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah pengembalaannya, 2 kota. Seluruhnya kota-kota itu ada 10, dengan tanah-tanah pengembalaannya ditentukan bagi kaum-kaum yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat. Bani Gerson dari kaum-kaum orang Lewi mendapat dari suku Manasye yang setengah lagi, Golan, kota perlindungan untuk pembunuh di Basan dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bestera dengan tanah-tanah pengembalaannya, 2 kota. Dan dari suku Isakar, Kision dengan tanah-tanah pengembalaannya, Doprat dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yarmut dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan En-Ganim dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Asyir, Misal dengan tanah-tanah pengembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Helkat dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Naftali, Kades, kota perlindungan untuk pembunuh di Galilea dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hamoddor dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Kartan dengan tanah-tanah pengembalaannya, 3 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan orang Gerson menurut kaum-kaum mereka ada 13 kota dengan tanah-tanah pengembalaannya. Kaum-kaum keturunan Merari, orang Lewi yang masih tinggal, mendapat dari suku Sebulon, Yokneam dengan tanah-tanah pengembalaannya, Karta dengan tanah-tanah pengembalaannya, Dimna dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Nahalal dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Ruben, Beser dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Mefat dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Gad, Ramot, kota perlindungan untuk pembunuh di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hesyebon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yeser dengan tanah-tanah pengembalaannya. Seluruhnya kota-kota itu ada 4. Seluruhnya kota-kota itu ditentukan bagi keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka, yaitu yang masih tinggal dari kaum-kaum orang Lewi. Bagian undian mereka ada 12 kota. Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanah-tanah pengembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah pengembalaannya di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Gimana sih dan Tuhan, renungan kita berjudul Kota Perlindungan. Manusia tidak bisa bebas dari kesalahan. Akan tetapi harus dibedakan antara kesalahan yang disengaja dan kesalahan yang tidak disengaja. Orang yang membunuh dengan sengaja harus dihukum dan tidak boleh dilindungi. Akan tetapi orang yang secara tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain
tidak boleh diperlakukan sama seperti seorang pembunuh yang membunuh dengan sengaja. Masalahnya, keluarga atau teman dari orang yang terbunuh disebut sebagai penuntut tebusan darah bisa dikuasai oleh emosi, lalu melakukan pembalasan dengan membunuh si pembunuh tanpa melakukan pemeriksaan apakah terjadinya pembunuhan itu disengaja atau tidak. Untuk menghindarkan tindakan pembalasan yang tidak pada tempatnya, Allah menetapkan kota-kota perlindungan di Israel. Di kota-kota perlindungan itu, si penuntut tebusan darah tidak boleh melakukan pembalasan dengan cara main hakim sendiri, melainkan harus melakukan penuntutan dalam suatu pengadilan resmi yang disebut rapat jemaah, yaitu pengadilan yang dipimpin para tua-tua dan orang Lewi di kota itu. Bila ternyata bahwa pembunuhan itu tidak disengaja, si pembunuh tidak boleh dibunuh. Sekalipun demikian, si pembunuh tidak boleh meninggalkan kota perlindungan sampai imam besar yang ada saat itu mati. Bila ia meninggalkan kota perlindungan, si penuntut tebusan darah tidak bersalah bila melakukan pembalasan. Setelah imam besar yang ada saat itu meninggal dunia, barulah si pembunuh boleh pulang ke rumahnya dan masalah dianggap sudah selesai. Keberadaan kota perlindungan menunjukkan bahwa Allah itu adil, dan ia menghendaki agar umatnya berlaku adil. Keadilan Allah membuat ia mencegah pengadilan yang sewenang-wenang. Tetapi keadilan Allah pula yang membuat dia menghukum orang yang berdosa. Ada 6 kota perlindungan, 3 di sebelah timur sungai Yordan dan 3 di sebelah barat sungai Yordan. Letak ke-6 kota itu diatur tersebar di seluruh Israel agar tidak terlalu jauh dijangkau dari mana saja. Kota-kota perlindungan ini merupakan simbol bagi Allah sebagai tempat perlindungan. Ulangan 33:27, Mazmur 9 ayat yang ke-10, Mazmur 14 ayat yang ke-6, Mazmur 31 ayat 3 dan ayat yang ke-5 dan sebagainya. Bila kita tidak berlindung pada Allah, dosa yang kita lakukan akan terus mengejar diri kita. Bersyukurlah bahwa kematian Yesus di kayu salib telah menebus orang berdosa yang percaya kepadanya. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.